Ya, selalu ada semacam sinyal politik, bahkan di dalam momen-momen kerohanian seperti Hari Raya Idul Fitri. Open House Presiden Prabowo juga dibaca di dalam dimensi itu. Kita mengerti bahwa semua hal yang menyangkut kehidupan politik itu pasti akan muncul sebagai isu ketika masyarakat membaca bahwa di belakang pertemuan-pertemuan elit selalu ada transaksi. Nah, momen Idul Fitri juga sebetulnya ada pertemuan elit. Tentu kita ingin ada semacam kenikmatan batiniah ketika orang saling memaafkan, lalu ada kunjungan ke istana, tradisi yang bagus, rakyat datang, tapi elit juga datang ke Open House Presiden Prabowo. Nah, kita menilai itu sebagai bukan sekedar atau bukan diplomasi, tapi semacam cara untuk mengakrabkan kembali sesuatu yang retak. Dan analisis tentu bisa berkembang, siapa yang datang, siapa yang tidak datang, kenapa yang ini duluan disambut, kenapa yang itu belakangan datang, kenapa harus diatur supaya yang sana tidak berpapasan dengan yang ini. Dulu itu juga dilakukan, bahkan di era Pak Harto, ada semacam protokol bahwa yang ini sebaiknya jangan datang karena akan bertemu dengan si itu. Yang ini sebaiknya jam segini datang open house karena yang ini, yang sana akan duluan datang. Tapi kita tahu bahwa Presiden Prabowo berupaya untuk memperlihatkan semacam sebut aja keakraban baru dengan Ibu Mega. Kan itu yang harusnya kita baca, sebab selama ini seolah-olah ditafsirkan bahwa ada sejenis keretakan karena peristiwa politik. Karena itu kita baca anak Pak Prabowo, Didit itu datang ke tempat Ibu Mega, lalu selfie-nya bagus sekali, itu senyumnya sangat natural. Itu penanda bahwa sesuatu yang bisa diselesaikan di dalam satu momen semacam Idul Fitri harusnya berimbas di dalam momen yang lain, yaitu momen bukan rekonsiliasi tapi momen keakraban politik. Tapi itu adalah soal yang sangat mungkin akan ditindaklanjuti. Yang penting bahwa open house ini menunjukkan satu niat yang baik antara mereka yang bersekutu secara politik tapi kemudian retak sedikit karena ada pihak ketiga, atau yang retak karena pihak ketiga tapi tetap bersekutu secara persaudaraan. Jadi sekali lagi ini orang bisa baca banyak hal di dalam peristiwa open house Presiden Prabowo di istana maupun kehadiran Didit di tempatnya Ibu Mega. Tadi Anda menyebut soal Didit, ini putra Pak Prabowo yang ini dia mendatangi open house Ibu Megawati, bahkan juga dia ada mendatangi open house-nya Pak Jokowi di Solo. Saya pikir ini nggak bisa dilepaskan semuanya juga dari setting politik ya. Kendati Didit itu bukan politisi, tapi dia anak Presiden Prabowo. Jadi tetap magnet analisisnya atau pusat analisis adalah kehadiran tokoh-tokoh yang datang ke open house presiden tuh. Sementara Pak Jokowi sebagai mantan presiden tentu juga disorot siapa yang berkunjung di hari Lebaran ini dan apa sebut aja vibes atau suasana yang ada di Solo. Itu pasti akan ada beritanya. Tetapi sekali lagi karena konteks hari ini adalah upaya untuk mempertemukan dua figur politik yang ada dalam persahabatan kemanusiaan, itu Ibu Mega dengan Pak Prabowo, sekaligus di dalam situasi ya Hari Raya Idul Fitri kan. Jadi tetap publik ingin lihat lebih jauh, dan karena itu jurnalis pasti akan ngulik-ngulik mengapa posisi foto Ibu Mega dengan Mas Didit, anaknya Pak Prabowo, begitu sumringah, kira-kira begitu kan. Dan apalagi itu dibuat dalam bentuk selfie, artinya ada kejujuran di dalam foto itu tuh. Sementara mungkin orang menunggu foto-foto dari Solo, siapa yang berkunjung ke Pak Jokowi yang belum bisa ditafsirkan. Tapi sekali lagi, satu semangat baru, satu keinginan untuk memfasilitasi politik melalui momen kebudayaan semacam ini itu baik, karena politik itu menyangkut seluruh aspek yang bisa dimanfaatkan artinya dipergunakan untuk membangun relasi, untuk menghasilkan kembali semacam kepekaan di dalam
membaca siapa menginginkan apa, kapan dan di mana itu. Dan politik selalu dalam soal itu, who gets what, when and how gitu kan. Tetapi kalau kita teruskan lagi, kita bisa melihat momentum-momentum semacam ini akan berlanjut di masa-masa depan. Pasti ada momentum mungkin hari raya tertentu atau peristiwa hari raya nasional di mana tokoh-tokoh akan kita nilai lagi isi percakapan di dalam momentum itu. Nah, pers tentu menginginkan ada semacam kejelasan arah dari politik setelah Lebaran. Kalau arah ekonomi ya pasti buruk terus, karena nggak mungkin ekonomi itu membaik dalam 2 kali 24 jam. Dan mereka yang pulang mudik pasti dengan rasa cemas akan kembali ke Jakarta dan memikirkan sisa tabungan yang masih mereka tinggalkan sebelum dikuras habis pergi Lebaran kemarin.